Oke, ya. Jadi materi kita prosedur ekspor ya. Oke, jadi kemarin sudah kita singgung bahwa apa itu ekspor ya. Ekspor ya kalau menurut banyak literatur atau banyak pengertian ya itu macam-macam ya pengertiannya. Nah, cuma di sini ya kita dasarnya atau kita melihatnya adalah pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95, yaitu Undang-Undang ya UU Nomor 10 tahunnya adalah 1995, yaitu tentang kepabianan ya, tentang kepabianan. Jadi apa itu ekspor, apa itu impor ya, terkait dengan pengertian itu sudah diatur di situ ya. Itu sehingga nanti lagi-lagi dalam pembahasan ini kita mengacunya adalah di situ ya. Kemarin sudah kita singgung bahwa pembahasan kita fokusnya adalah dari sisi government side ya. Karena di sini untuk prosedur ekspor atau kegiatan ekspor itu sifatnya sudah given ya, sudah given sehingga pendekatan makro itu kita kesampingkan ya seperti itu. Jadi dalam banyak literatur salah satunya adalah ekspor adalah ini ya, yaitu mengeluarkan barang ya dari peredaran masyarakat ya, dari peredaran masyarakat kemudian nih ya mengirimkan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah di sini kan seperti itu ya. Kalau dilihat dari goalnya ini ya ini adalah dari sisi mikro ya kan, dari sisi mikro meskipun nanti di sini ada hubungannya dari sisi makro juga kan seperti itu ya. Jadi kalau kita ekspor, kita jual barang ya itu kan yang masuk ke rekening kita, ya yang masuk ke rekening kita itu kan tetap dalam bentuk rupiah. Cuma si apa namanya seller atau importer dia bayarnya kan menggunakan US kan seperti itu ya. Ada US, ada euro kan seperti itu. Cuma masuk ke rekening kita ya, masuk ke rekening kita itu kan sudah dalam bentuk rupiah. Artinya apa? Artinya di situ kan ada transaksi, transaksi falas yang di situ melibatkan bank-bank komersial ya yang nanti pencatatannya adalah masuk ke BI juga kan seperti itu. Nah, sehingga kenapa pemerintah ya ketika dia ingin apa istilahnya itu membuat agar nilai tukar rupiah terhadap falas atau terhadap valuta asing itu stabil, maka kan dia salah satunya harus memiliki cadangan devisa, terutama dolar kan seperti itu. Nah, cadangan devisanya adalah salah satunya dengan menggenjot ekspor kan seperti itu. Ya, dengan adanya ekspor akan nanti diharapkan akan ada inflow kan, inflow. Ya, dengan inflow maka ini nanti akan memperkuat cadangan devisa negara kan seperti itu. Itu ya, itu secara makro ya. Kemudian di sini ya, tadi yang saya sampaikan adalah berdasarkan UU nomor 10 ya, tahunnya 95 ya. Jadi UU tentang Undang-Undang tentang Kepabeanan itu menjadi istilahnya itu menjadi landasan, menjadi pijakan untuk undang-undang atau penerbitan peraturan-peraturan berikutnya. Jadi di dalam kegiatan ekspor maupun impor kaitannya dengan pabean atau kepabeanan ini nanti banyak sekali peraturan ya, terutama nanti kita membahas terkait dengan chapter atau poin kepabeanan. Jadi di situ undang-undangnya banyak sekali ya, undang-undang baik itu Kepmen, baik itu peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bea Cukai dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ya kalau kita lihat berdasarkan ketentuan pemerintah di sini ya, ketentuan pemerintah di sini, maka ketentuannya adalah pada pengertian yang kita pakai ya, yaitu ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang ya, mengeluarkan barang ya, mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia. Ini disebut dengan
ekspor, ya. Jadi apapun itu ketika produk yang diproduksi di Indonesia kemudian masuk ke daerah pabean, pabean Indonesia, ya maka itu sudah disebut sebagai barang ekspor, ya. Artinya apa? Artinya, daerah pabean di sini ini merupakan gerbang, merupakan lalu lintas, merupakan pintu masuk maupun pintu keluar dari lalu lintas barang itu sendiri, ya, lalu lintas barang antar negara maksudnya. Ya, jadi di sini sekali lagi daerah pabean di sini ya, daerah pabean ini merupakan gerbangnya ya, merupakan istilahnya lalu lintas pintu masuk keluarnya itu daerah pabean di sini. Ya. Jadi kalau barang itu masuk maupun keluar tanpa melalui daerah pabean, maka namanya itu bukan barang legal, itu disebut barang ilegal kan seperti itu. Ya, itu ya. Jadi itu terkait dengan kegiatan ekspor maupun kegiatan impor. Kalau impor berarti posisinya adalah sebaliknya, yaitu memasukkan barang ke daerah pabean Indonesia, ya, ke daerah pabean Indonesia. Nah, kemudian di situ ya tadi di Undang-Undang Nomor 10 itu sudah diatur apa itu daerah pabean, apa itu kawasan pabean. Kemudian mungkin dari teman-teman semua ya, mungkin ada yang pernah mendengar istilah lah itu di pabrik itu kok ada yang disebut dengan kawasan berikat ya. Di situ ada petugas bea cukainya. Lah itu siapa kan seperti itu ya. Nah, sekarang sebelum ke situ kita lihat pengertian dari daerah pabean ya. Jadi daerah pabean apa itu daerah pabean adalah ini ya. Karena di sini undang-undang yang mengeluarkan adalah Indonesia, maka di sini adalah nih ya, semua wilayah Republik Indonesia, artinya ya semua titik dimanapun itu yang meliputi nih ya darat, laut, ruang udara yang ada di atasnya, kemudian zona ekonomi eksklusif ZEE ya, ZEE. Nah, saya yakin Anda di SMA sudah ya apa itu ZEE ya, zona ekonomi eksklusif, kemudian landasan kontinen yang di dalamnya berlaku ini ya. Jadi ya Undang-Undang Nomor 10. Ini disebut dengan daerah pabean ya. Nanti untuk lebih detailnya ya, nanti lebih detailnya nanti silahkan di-download, silahkan dibuka di peraturan ini atau Undang-Undang Nomor 10 ini ya. Di situ ya di UU Nomor 10 itu kalau tidak salah ada sekitar 118 pasal, 118 atau 120 ya, 118 kelihatannya. 118-an pasal yang di situ diatur terkait dengan ekspor maupun impor terkait dengan berbagai apa itu bea masuk, kemudian berbagai pungutan, bagaimana prosedur mengeluarkan barang dan seterusnya nanti di situ sudah diatur ya. Tuh. Jadi sekali lagi di sini adalah wilayah jadi daerah pabean di sini ini bisa tidak harus daratan, tidak harus perairan, tetapi bisa di udara ya, bisa di udara walaupun kok ketok angelmen kan seperti itu. Ya walaupun sebagian besar itu adalah di daratan dan perairan, artinya perbatasan antara darat sama laut sama perairan kan seperti itu. Ya. Kemudian di sini daerah-daerah pabean apakah selalu di pelabuhan, apakah selalu di bandara? Tidak selalu ya, tidak selalu. Tetapi mostly adalah di sana ya. Itu. Nah, terus yang bagaimana? Ya ini yang diatur di nomor 10 ya, Undang-Undang Nomor 10 ya, yang diatur terkait dengan ini ya, terkait dengan kepabeanan diatur di sini. Nanti silahkan Anda baca ya kalau nanti Anda sempat ya. Saya yakin Anda kan kesibukannya luar biasa sekali ya. Ya.
Tapi kalau sempat nanti silahkan dibuka ya minimal kita ada, pengetahuan, oh ternyata Undang-Undang Nomor 10 itu, isinya tentang ini, tentang itu, ya seperti itu. Nah, sehingga nanti barang yang keluar masuk di daerah pabean, ya barang yang masuk di daerah pabean menurut undang-undang ini nanti akan diatur, ya akan diatur, akan dijaga, akan diawasi. Siapa yang mengawasi? Yang mengawasi adalah bea cukai. Jadi di situ bea cukai itu adalah nanti dia yang bertugas, dia nanti yang akan menjadi polisinya dari daerah pabean atau kawasan pabean itu sendiri. Ya. Jadi nanti barang itu sah apa tidak, barang itu kena bea masuk apa tidak, barang itu kena bea keluar dan tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti institusi yang membawahi itu adalah bea dan cukai. Makanya nanti dalam kegiatan ekspor ya bea cukai itu merupakan salah satu pelaku kegiatan ekspor ya, pihak-pihak yang terkait ya, pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan ekspor maupun impor. Ya, seperti itu. Bahkan nanti termasuk kapal ya, kapal berbendera asing maupun berbendera lokal atau domestik ketika akan sandar di wilayah pabean, ketika akan sandar di pelabuhan, dia harus membawa dokumen tertentu, dia harus mengajukan izin tertentu ke bea cukai ya. Jadi ini terkait dengan isinya ya, terkait dengan isi dari muatan, isi dari kapal itu menjadi kewenangan, menjadi tanggung jawab oleh bea cukai. Kalau kapalnya itu nanti di luar tanggung jawab dari bea dan cukai. Jadi nanti jangan bingung bahwa nanti semua barang, semua alat, semua kendaraan masuk ke daerah pabean, masuk ke pelabuhan, nanti menjadi tanggung jawab pengawasannya ya, pengawasannya menjadi tanggung jawab bea cukai itu bukan seperti itu. Yang menjadi tanggung jawab bea cukai adalah isi dari muatannya ya. Jangan jangan salah kaprah nanti ya. Jadi di sini ya KPBC atau bea cukai dia bertanggung jawab terhadap muatan ya, terhadap muatan atau isi ya, bukan kendaraan, bukan alat ya. Kalau nanti alat ya, alat atau kendaraan ya, ya maksudnya nanti truknya, kapalnya, tracking ketika dari taruhlah untuk ekspor dari Solo misalnya, nanti akan dibawa ke Tanjung Mas, itu bukan kewenangan dari bea cukai. Kewenangan siapa? Nanti di sini kewenangannya dari PT Pelindo, ya PT Pelindo, ya Pelabuhan Indonesia, PT Pelindo itu BUMN. Ya, kalau di Semarang itu nanti di bawah Pelindo ada TPKS, ya Terminal Peti Kemas Semarang. Jadi itu merupakan anak dari Pelindo yang nanti akan mengurusi masalah kontainer, masalah kapal sandar, masalah nanti kapal sandar, kapal parkir ya. Kapal parkir itu nanti apa namanya? Biaya parkirnya berapa, kemudian sewa alat dan seterusnya berapa, itu nanti diatur di situ ya. Artinya nanti di bawah ranahnya TPKS atau dalam hal ini adalah Pelindo ya. Itu. Oke, ya. Itu jadi sekali lagi yang perlu digarisbawahi adalah nanti salah satu institusi atau instansi yang ada di pelabuhan maupun di apa namanya di bandara ya itu adalah yang pertama adalah ada bea cukai, kemudian ada Pelindo ya, ada Pelindo. Nanti kalau di bandara kan beda lagi ya, beda lagi. Nah, apakah hanya itu? Enggak, nanti ada banyak lagi ya. Nanti kalau kita ke pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan ekspor nanti kita lihat satu persatu. Oke, ya ini adalah daerah pabean. Oke, kemudian ya tujuan ekspor dari sisi makro maupun mikro lebih kurangnya ada ini ya. Saya yakin nanti Anda bisa membaca dari banyak literatur dan banyak sekali nanti manfaatnya ya.
Di sini ya salah satunya adalah dari sisi makro ya, dari makro side. Nah, di sini adalah untuk meningkatkan devisa atau memperoleh devisa, kemudian nanti untuk lapangan pekerjaan, kemudian untuk meningkatkan welfare dan seterusnya. Nanti silahkan Anda baca sendiri ya, karena nanti di makro dengan adanya ekspor nanti kan asumsinya investasi akan naik dan seterusnya dan seterusnya. Hingga menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran kan seperti itu. Ya itu dari sisi makro ya. Kalau dari sisi mikronya adalah salah empatnya ya, bukanlah di sini ada empat, tidak salah satu ya. Salah empatnya adalah yang pertama tuh ya, meningkatkan profit ya, meningkatkan profit. Nah, kok bisa? Ya, karena kita lihat bahwa P ekspor ya selalu ya, PX itu kan selalu lebih gede dari P dom, kan seperti itu ya. Artinya di sini P ekspor itu kan selalu harga itu lebih tinggi atau lebih mahal dari P domestik kan seperti itu. Nah, cuma konsekuensinya adalah kualitas ya, quality ekspor itu kan otomatis juga jauh lebih gede dibandingkan kualitas di domestik kan seperti itu ya. Seperti kemarin saya sampaikan high risk high return kan seperti itu. Kalau perusahaan berani atau menginginkan return yang gede otomatis risk-nya kan juga gede. Ya, kalau kita jualan di pasar domestik sama pasar ekspor kan jelas ya, risk-nya atau resikonya itu kan jauh lebih gede ketika kita berkecimpung atau kita di pasar ekspor kan seperti itu. Oke, kemudian membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar domestik. Yes. Jadi di sini ya kalau dalam teori eh, konsumen itu pada suatu saat atau pada suatu titik tertentu dia akan mengalami yang disebut dengan jenuh ya, jenuh kejenuhan ya. Di sini kalau perusahaan tidak bisa melakukan inovasi, maka otomatis pasar domestik untuk konsumsi barang tersebut itu kan akan mengalami penurunan. Kenapa? Ya tadi ya, karena seleranya semakin tinggi ya, selera orang, selera manusia, manusia itu kan sifatnya homo economicus ya, termasuk di dalam selera ya. Selera saat ini yes, yes ini sudah wah utilitasnya sudah tinggi banget ya. Kepuasannya sudah paling tinggi. Ya, tetapi dengan kualitas yang sama, mungkin setahun yang akan datang, mungkin 1 bulan yang akan datang, itu sudah tidak memberikan utilitas, tidak memberikan manfaat segede 1 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu kan seperti itu. Contoh gampangnya, analoginya gini ya, analoginya gini. Jadi mungkin Anda ketika SMA makan di bakso Alek itu sudah dahsyat, sudah luar biasa. Artinya kepuasan yang Anda terima itu luar biasa sekali kan seperti itu. Tapi sekarang ya, setahun kemudian ya setahun berikutnya ya, kalau kemudian kan panas ya kan. Kamu kok dian kan seperti itu ya. Jadi setahun berikutnya bakso Alek itu bukan menjadi hal yang memberikan utilitas yang tinggi, bukan merupakan hal yang prestis lagi kan seperti itu. Ada makanan yang lain yang memberikan utilitas yang tinggi. Nah, kita atau Anda itu kan berarti jenuh terhadap pasar atau terhadap produknya dari bakso Alek ya. Saya sebut nama ya. Ini hanya analogi saja. Nah, di sini kalau bakso Alek tidak berani atau tidak bisa melakukan inovasi, maka dia akan tergerus. Dia akan tergerus oleh inovasi dari produk-produk makanan lain kan seperti itu. Nah, untuk menghindari itu, maka selain inovasi, maka bakso Alek juga harus membuka pasar, harus dia melakukan perluasan ya market expansion ke pasar luar negeri kan seperti itu. Ya analoginya sama ya. Analogisnya sama ya, seperti itu. Kemudian memanfaatkan ya itu maksudnya ya, bukan wah, bacanya susah ya. Memanfaatkan kalau kelebihan terpasang atau idle capacity. Jadi idle capacity itu analoginya gini. Ketika terutama
gampangnya adalah untuk produk-produk pertanian. Jadi ketika terjadi idle capacity, terjadi kelebihan produksi, ya. Jadi misalnya, apa namanya, perusahaan perusahaan, taruhlah agriculture misalnya, produksinya adalah produksi agriculture. Ketika di situ musim panen, maka akan terjadi idle capacity, ya kan? Ketika musim panen, itu akan terjadi kelebihan produksi, ya kan? Nah, sehingga kalau nanti hanya untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, nanti akan terjadi ekses, ya, akan terjadi kelebihan. Sehingga bisa nggak bisa, agar nanti barang itu tidak mubazir, ya, agar nanti memiliki keuntungan yang lebih, ya sudah kita jual aja ke luar negeri, kan seperti itu, ya. Itu, ya. Idle capacity, ya, kelebihan terpasang, ya. Jadi, analoginya adalah tadi ya, untuk ketika, musim panen. Oke, kemudian membiasakan diri bersaing dalam pasar internasional sehingga terlatih bukan lagi jago kandang. Ya, ini otomatis ya. Karena kalau kita di pasar domestik ya mungkin kompetitor kita, mungkin pesaing kita itu ya sebagian besar itu hanya pemain-pemain lokal juga. Tetapi kalau kita ke pasar ekspor, otomatis kompetitor kita itu tidak hanya teman-teman kita di atau dari Indonesia, ya, artinya untuk produk sejenis, tetapi kompetitor kita itu juga dari apa namanya, perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar negeri kan seperti itu. Nah, sehingga kita membiasakan diri untuk bersaing ya, untuk berkompetisi ya, ya levelnya pada level internasional, tidak lagi pada lokal kan seperti itu, ya. Kenapa? Karena nanti misalnya ketika, apa namanya, FTA itu benar-benar diimplementasikan misalnya, kemudian nanti banyak perusahaan asing masuk ke tempat kita, ya kita akan mati sendiri kan seperti itu. Tapi bedanya kalau kita memiliki pengalaman, kita mempunyai, pemahaman dalam berkompetisi di level internasional, itu kan akan beda. Kita punya strategi-strategi dalam menghadapi mereka kan seperti itu, ya. Ini secara mikro dan saya yakin nanti di banyak literatur itu masih ada, tujuan lainnya ya, seperti itu. Oke, kemudian, berikutnya adalah, apa atau bagaimana atau apa saja yang harus dipersiapkan, poin-poin apa saja ketika kita mau ekspor, itu piye carane ya, persiapan-persiapan apa saja yang harus disiapkan, salah empatnya adalah ini ya, salah empatnya adalah ini. Oke, jadi yang pertama, ya, sebelum kita melakukan ekspor, di sini kita harus mempersiapkan 4 poin ini, 4 hal ini. Baik itu administratif, kemudian legal, kemudian persiapan fisik barang dan operation ya. Fisik barang. Jadi nanti di dalam ekspor, kegiatan ekspor itu tidak harus kita kita itu memproduksi sendiri, kita cari bahan baku sendiri, kita punya tenaga kerja yang banyak, kemudian kita punya ini itu dan seterusnya dan seterusnya. Tidak harus seperti itu ya. Jadi ekspor ya. Kenapa terkait dengan fisik barang? Nanti ada istilahnya adalah eksportir produsen ya. Eksportir produsen. Kemudian nanti ada yang disebut dengan eksportir broker, ya. Ini, ya, artinya di sini kita akan bertindak sebagai apa? Apakah kita itu sebagai eksportir sekaligus produsen? Apakah nanti kita bertindak sebagai eksportir tetapi hanya sebagai broker saja, ya.
banyak pilihan nanti ya, di lapangan itu banyak pilihan. Oke, sebelum ke teknis bisnis ya kita ke sini dulu ya, memulai ekspor apa saja yang dipersiapkan. Satu adalah persiapan administratif. Namanya administratif ya, berarti ini akan berhubungan segala sesuatunya dengan kegiatan administratif, kan seperti itu. Legalitas berarti kaitannya dengan perizinan, ya, perizinan, kemudian fisik barang berarti kesiapan produk kita. Kalau kita sebagai eksportir broker, ya, kita minimal punya sampel barang. Kalau sampel tidak punya, untuk saat ini minimal kita punya katalog produk, ya. Kita harus punya, kalau katalog produk itu wajib, ya, itu fardhu ain, itu yang harus dipenuhi, ya. Kalau barang secara keseluruhan itu tidak harus, ya, tidak harus. Kemudian persiapan operasional ya, persiapan operation berarti nanti persiapan yang ada hubungannya dengan aktivitas atau dengan proses operasional ekspornya, kan seperti itu. Oke, persiapan administratif namanya aja adalah administratif ya. Berarti ya hal-hal yang ada kaitannya dengan administratif ya. Nah, jadi di sini ya meskipun sekarang zamannya adalah zaman all ya, zamannya adalah zaman all ya, tetapi tetap ya alamat ini kemudian, alamat kantornya walaupun di situ hanya taruhlah hanya 4 kali 4 meter kalau kita sebagai sebagai broker misalnya, nggak masalah tetapi alamatnya harus jelas ya. Kemudian ini harus jelas. Kenapa? Karena nanti ketika kita mengurus dokumen, di situ ada alamat nih ya, ini yang harus kita, cantumkan nanti, kan seperti itu. Kemudian nanti terkait dengan legalitas ya, terkait dengan legalitas ya kita kan harus punya tempat nih ya, nanti kita ngurus, syarat-syarat legalnya kan seperti itu. Kemudian ini ya komunikasi bisnis, kemudian ruang kantor tadi saya sampaikan mungkin cukup 4 kali 4 itu cukup untuk kantornya ya. Jadi misalnya kita sebagai broker ya, sebagai eksportir broker ya kita cukupi ruangan itu aja. Yang pasti ada sambungan internet, kan seperti itu ya. Kalau di Jawa Tengah ya telepon itu masih digunakan ya, masih digunakan. Tapi sudah berkurangnya sudah, sangat banyak ya, itu. Kemudian ya komputer ya otomatis ya. Jadi ini satu 2 3 4 ya. Kalau ini kan berarti kaitannya dengan ini. Berarti satu 2 3 ini yang pokok ya, ini yang pokok ya. Itu kaitannya dengan, persiapan, administratif ya. Oke, selanjutnya ya ini hanya contoh saja ya, hanya contoh ya. Jadi, ini quotation yang saya buat ya saat itu ya. Jadi penawaran ya, penawaran untuk kegiatan, handling ekspor to Malaysia ya, tuh. Ya ini contoh real, ini contoh real yang tapi sudah agak lama ya, agak lama. Ya dulu saya di 2012 sampai 2015 ya, ada ini ya, kegiatan ini. Kemudian ya 2017 saya vakum ya, saya fokus di, sini ya. Oke, kemudian berikutnya adalah lehal ya, namanya lehal berarti kaitannya dengan, izin ya, terkait dengan izin ya, ini harus ada ya SIUP, NPWP ya, itu wajib ya, SIUP, TDP, NPWP itu wajib ya. Ini ini hukumnya wajib. Kemudian ada izin khusus ya untuk eksportir tertentu ya nanti apa saja ya itu macamnya banyak sekali. Jadi untuk eksportir-eksportir nanti kaitannya dengan apa namanya, tata niaga barang ekspor ya. Untuk eksportir-eksportir tertentu atau untuk barang-barang yang diatur, nanti si eksportir itu harus punya, izin tertentu ya. Salah satunya adalah nih untuk eksportir hasil hutan, furniture ya, hasil hutan ya, tidak hanya furniture tapi hasil hutan, dia harus nanti punya sertifikat SVLK, kalau dulu EDPIK ya.
eksportir terdaftar produk industri kehutanan. Kalau dulu Adbex, sekarang menjadi SVLK. Jadi SVLK di sini ini terintegrasi dengan badan-badan environment di dunia ya. Ini pencetusnya ada US, kemudian ada Eropa ya, kemudian ada Aussie ya, Australia. Ya, jadi 3 negara ini yang mempelopori SVLK ya. Kalau di sana namanya ada flat lag, ada ini itulah, tapi di tempat kita namanya adalah SVLK. Sertifikasi Sertifikat verifikasi legalitas kayu. Jadi ini menunjukkan bahwa kita sebagai eksportir bahan bakunya itu kan hasil hutan ya kan, hasil hutan. Nah, hasil hutan itu kayu itu, terutama kayu ya, kayu maupun rotan maupun apapun itu diperoleh dari mana ya, diperoleh dari mana. Jadi istilahnya SVLK di sini untuk melihat bagaimana asbabun nuzul dari bahan baku hasil hutan yang dipakai oleh eksportir yang dipakai sebagai bahan baku untuk membuat furniture misalnya kemudian diekspor. Jadi di situ bahan bakunya itu harus ada asbabun nuzulnya. Nah, asbabun nuzulnya itu dari SVLK di sini, ya. Jadi di sini intinya adalah untuk menghindari bahan baku yang dipakai oleh eksportir dari Indonesia itu bukan dari penebangan atau pembalaan liar, tapi di situ berasal dari hutan yang resmi, hutan yang legal, ya, terutama dari aspek pemerintah, ya, itu. Jadi kan beberapa tahun yang lalu, ya 3 tahun yang lalu, ya kita, ya eksportir kita terutama untuk hasil hutan itu kan terutama di Eropa itu kan dicap sebagai, apa namanya, bahan bakunya ya terutama kayunya itu kan berasal dari, illegal logging kan seperti itu. Nah sehingga, Uni Eropa itu mengeluarkan kebijakan salah satunya ini, ada flat lag ini ya. Kalau di tempat kita menjadi SVLK ya, itu. Kemudian nanti beda produk nanti akan beda dokumen lagi, beda perizinan lagi ya, macam-macam ya, itu. Tapi nah sekarang kalau pertanyaannya kan gini, "Pak, lah saya hanya UMKM terus ngurus SVLK, ngurus tetek bengek tetek itu nanti bagaimana?" Kan seperti itu ya. Ya nanti ada strateginya ya, ada strateginya. Oke, berikutnya adalah, nah ini contoh saja ya, contoh dari SUP ya, SIUP ya, Surat Izin Usaha Perdagangan. Nah, ini hanya contoh ya, contoh. Ya, minimal kita ya, pernah melihat, oh ternyata SIUP ini koyong ini toh, nah, gitu. Oke, berikutnya ini adalah contoh dari TDP ya, tanda daftar perusahaan bahwa perusahaan kita itu resmi. Perusahaan kita itu terdaftar ya. Terdaftar di mana? Ya otomatis di apa namanya? Di bawah Kementerian HAM ya, di bawah Kementerian HAM tetapi nanti untuk prosesnya kan di bawah Disperindak kan seperti itu ya. Kalau dulu Disperindak, kalau sekarang Dinas Perdagangan saja kelihatannya. Sekarang kan dipisah ya. Kalau dulu kan jadi satu dinas perindustrian dan perdagangan ya. Nggak tahu kok sekarang dipisah itu kenapa? Apakah karena bukan muhrimnya atau gimana? Saya kurang tahu juga ya. Oke, berikutnya ini contoh dari NPWP ya. PT Gugus Abadi, bla 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 bla. Ya kalau kalau untuk ngurus SIUP sama TDP itu biasanya paket ya. SIUP sama TDP itu nanti ngurusnya biasanya bareng. Ngurusnya kemana? Ngurusnya tadi ke Disperindak ya. Tetapi nanti syaratnya adalah mulai dari apa namanya istilahnya itu pengantar ya, tetap pengantar dari RT, kemudian dari kelurahan ya, istilahnya surat yang menyatakan keterangan domisili ya, bahwa kantor ini, pabrik ini, perusahaan ini berdomisili di tempat ini.
Itu salah satu syaratnya itu ya surat keterangan domisili ya. Kemudian nanti ada, apa namanya, ya semacam apa ya, semacam dokumen apa ya, ya semacam dokumen izin pendirian bangunan lah ya. Ya entah itu HGB atau apapun itu yang nanti ditandatangani, disetujui oleh, apa namanya, penduduk di sekitarnya ya. Minimal itu ada 4, ada depan, ada samping kanan, samping kiri, ada belakang ya, itu. Itu untuk mengurus, SIP sama TDP ya. Kalau NPWP ya untuk mengurus NPWP itu syaratnya harus ada akte ya, akte pendirian perusahaan ya. Nah, akte pendirian perusahaan itu kan ngurusnya kemana? Ngurusnya adalah ke notaris kan gitu ya. Itu, proses atau prosedurnya untuk perizinan ini ya. Oke, berikutnya fisik barang ya tadi saya sampaikan kita itu sebagai apa? Kalau kita sebagai eksportir produsen ya otomatis kita sudah siap semuanya, termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah katalog produk. Ya, itu penting ya, katalog produk itu penting. Apalagi sekarang ya. Sekarang ya musimnya adalah digital marketing ya. Kalau kita tidak memiliki katalog produk ya sudah wassalam kan seperti itu ya. Jadi sekarang ya hampir ya 70% ya perdagangan itu kan via marketplace atau via digital digital kan seperti itu. Artinya ya kalau kita tidak bisa mendisplay produk kita secara virtual, secara digital, ya sudah kan seperti itu. Nah, walaupun fisik barang itu tetap diperlukan ya, tetap dibutuhkan. Kenapa? Karena dalam kegiatan ekspor ya tidak jarang si agent atau si importer, ya biasanya itu importer, dia punya agent, dia punya agen ya, dia itu akan jalan-jalan, dia akan datang ke Indonesia. Itu sering sekali ya, sering sekali. Terutama furniture ya, terutama furniture ya, terutama furniture itu sering sekali. Ya, jadi si importer itu biasanya dia punya agent ya, importer. Kemudian dia punya agent ya, dia punya agen ya, kemudian dia, biasanya akan nih jalan-jalan nih ke tempatnya produsen. Bahkan nanti ada ya, mungkin yang di rumahnya di Trangsan, di Gawo, di, Cuplek ya, yang di situ notabene pengrajin furniture banyak. Di situ kan banyak berdiri perusahaan-perusahaan yang notabene dia itu merupakan agensi, dia itu merupakan agen dari si importer. Ya, dia akan mendirikan di situ, sewa tempat di situ, kemudian dia akan cari produk-produk yang langsung dari pengrajin, produk-produk yang sangat murah kan seperti itu ya. Banyak ya, di situ banyak. Jadi nanti paling enggak dia belinya adalah produk yang setengah jadi ya, intermediate goods lah istilahnya. Ya, barang setengah jadi dia beli kemudian dia, finishing ya, dia finishing menggunakan tenaga kerja di sekitar, kemudian dilabeli ya, dilabeli menggunakan merek mereka, kemudian dikirim ke importirnya sana. Sering sekali kayak kayak gitu ya, sering sekali. Nah itu ya semua ada plus minusnya, semua ada cost benefit-nya, kan seperti itu. Lah itu nanti tugas Anda, nanti Anda jalan-jalan ke sana, ya Anda analisis, Anda, cari permasalahan di sana ya. Cari permasalahan terkait dengan ini ya, bukan cari masalah dengan pengrajinnya ya, itu. Oke, persiapan fisik barang, kemudian operation, ya operasional, berarti yang pertama adalah terkait dengan SDM, berarti ini adalah terkait dengan kesiapan Anda. Anda nanti harus bisa ketika Anda ke perusahaan, ketika Anda mau apa namanya bergelut pada bisnis ini misalnya, ya Anda kuncinya di Anda dulu kan seperti itu ya. Anda harus mengetahui bagaimana prosedur ekspor di dalam negeri bagaimana, kemudian bisnis ini kan sebenarnya bisnis jaringan ya. Anda punya jaringan tidak ya, jaringan logistik maupun jaringan marketnya, itu kan yang terpenting. Kemudian peraturan yang tidak kalah pentingnya.
oh saya mau ekspor, kayu gelondong nih, boleh apa tidak peraturan di tempat kita. Kemudian peraturan di negara tujuan itu juga tidak kalah penting. Ya, jangan sampai nanti produk yang sudah kita buat, yang sudah kita packaging, sudah kita, kirim menggunakan kontainer misalnya, ternyata masuk ke negara sana produk itu dilarang. Produk itu tidak boleh, produk itu harus disertai atau harus dilengkapi dengan dokumen ini itu misalnya. Nah, nanti yang repot kan kita sendiri ya, yang repot adalah si eksportir itu sendiri. Kemudian strategi ekspor kebijakan negara pengeluar, nah ini otomatis ya Anda, secara teknis ya, secara operation itu harus memahami itu dulu ya. Sampai nanti pada sisi policy ya, kebijakan tadi. Gimana nih caranya ngurus custom ya, caranya ngurus, agar barang kita itu bisa masuk ke daerah pabean ya, dokumennya opo, kemudian syaratnya opo, yang tidak kalah pentingnya dulu barang ini boleh apa tidak keluar masuk ke pabean kita itu boleh apa tidak. Itu yang perlu diperhatikan ya. Tuh, oke, ya persiapan selesai ya, persiapan selesai. Kemudian, langkah-langkah memasuki pasar internasional lebih kurangnya adalah ini yang harus dipegang oleh si eksportir, oleh Anda nanti ketika Anda coba-coba, Anda belajar mau, mengekspor barang ya. Jadi yang ekspor gini tidak harus satu kontainer ya, ngekspor Anda ngekspor 10 kilo ya ora apa-apa, boleh ya, bisa. Ya kalau kita belajar ingin yang risk-nya kecil, ya sudah kita ekspornya yang parsial, namanya adalah LCL, less container load ya, bukan yang satu kontainer penuh ya. Sama halnya kalau kita beli barang, beli sesuatu yang penjualnya dari luar negeri ya itu sama ya, sebenarnya sama. Itu yang membedakan hanya volumenya saja ya. Itu. Oke, langkah-langkah strategis yang pertama keputusan manajemen untuk melaksanakan ekspor ya di sini lagi-lagi dibutuhkan komitmen yang kuat, dibutuhkan komitmen yang tinggi bagi eksportir yang dia nawaitunya akan masuk ke pasar ekspor. Ya, harus dibutuhkan komitmen yang tinggi. Kenapa? Karena dalam hal shipment contohnya, dalam hal shipping, dalam hal pengiriman barang, kita tidak bisa seenaknya. Kapal nanti akan berangkat closing-nya, jadi di jadwal kapal sandar itu kan ada yang disebut open time, kemudian closing time. Open time, closing time itu adalah waktu di mana kita bisa menyerahkan barang, waktu kita bisa menyerahkan kontainer. Kalau closing time-nya itu taruhlah jam 3 dini hari, berarti kita sebelum itu barang sudah harus sampai di sana. Artinya sudah masuk ke pelabuhan. Kalau closing time-nya itu taruhlah jam 12 siang hari Senin, berarti Minggu barang itu sudah harus di stuffing. Stuffing itu adalah memasukkan barang ke dalam kontainer, ya. Berarti barang itu Minggu harus di stuffing, kemudian Minggu siang tidak selesai berarti harus malam, malam tidak selesai berarti harus sampai dini hari sak rampunge pokoknya. Ya, seselesainya. Kemudian nanti kontainer harus trackingnya harus ndang berangkat, jangan sampai nanti melebihi jam 12 siang di pelabuhan muat. Kenapa? Karena nanti kalau sudah melebihi jam 12 berarti sudah closing time. Closing time nanti hanya ada waktu 6 jam untuk membuka closing time itu. Tetapi untuk membuka closing time nanti ada konsekuensi cost-nya. Itu. Oke. Jadi langkah-langkah strategi masuk pasar internasional di sini ini bisa Anda lakukan secara dalam ini ya, dalam bisnis yang sesungguhnya maupun nanti ketika Anda mengerjakan tugas ya. Misalnya ada tugas dari saya, nanti saya minta untuk melakukan ini, ya Anda juga harus pendekatan ini juga bisa diimplementasikan gitu. Jadi langkah strategis ini ya sekali lagi ini
baik secara akademis maupun secara praktis, ya praktis bisnisnya itu sangat-sangat bisa diimplementasikan. Yang kedua, menentukan komoditas yang akan diekspor. Asumsinya dia adalah newcomers. Asumsinya adalah dia adalah, bisnis baru, dia baru mendirikan perusahaan. Kalau perusahaan itu sudah, ongoing, artinya dia hanya ke pasar ekspor itu hanya sebagai ekspansi pasar saja, ya sudah, berarti itu kan sudah produknya sudah ada, berarti sudah ditentukan. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis kondisi negara tujuan. Yes, baik itu perusahaan yang sudah ongoing secara domestik maupun newcomers, dia kan pasti akan menganalisis kondisi negara tujuan. Nah, menganalisis kondisi negara tujuan ini ada tekniknya, ya, ada tekniknya. Produk yang kita produksi, produk yang kita hasilkan itu kira-kira bisa nggak masuk ke sana? Satu, itu yang terpenting. Barang itu bisa nggak masuk ke sana? Kebijakan di sana memperbolehkan apa tidak? Boleh, kalau boleh syaratnya apa misalnya? Kalau sudah boleh, kemudian kita ke mikronya, siapa kompetitor kita nanti di sana? Berapa tingkat konsumsi akan produk tersebut di negara tujuan sana? Kemudian bagaimana sistem distribusi produk tersebut di negara sana, dan sebagainya dan sebagainya, ya. Itu nanti yang harus diketahui ketika kita menganalisis kondisi negara tujuan. Apakah kita harus ke sana? Tidak harus, ya. Sekarang, data, ya, big data itu kan sudah, free, sudah terbuka, artinya akan kita dari duduk di sini, ya, selama ada sambungan, internet, itu kan kita bisa akses kemanapun, ya. Tetapi atau otomatis menggunakan situs-situs yang, resmi yang potensial juga kan seperti itu. Oke, kemudian menetapkan pasar potensial dan segmen pasar, ya, menentukan, maksudnya itu yang bawahnya nyambung dan menentukan mitra usaha sebagai saluran pemasaran. Ya tadi ya, hasil dari riset pasar atau menganalisis kondisi negara tujuan tadi salah satunya adalah untuk ini, menetapkan pasar potensial dan menetapkan segmen. Artinya apa? Artinya barang yang akan kita jual, misalnya kita itu akan jual ke Honduras misalnya, negara Honduras itu sembuh ngendi we. Tapi sih di bumi ya. Kita mau jual barang ke Honduras, furniture ke Honduras misalnya. Kita harus tahu berapa pendapatan, rata-rata penduduk di sana. Loh, untuk apa Pak? Ya untuk melakukan atau untuk menentukan segmentasi produk kita. Kita jangan hanya yang penting barang tak jual di sana. Peraturan boleh, nggak masalah, kita bisa memenuhi. Tapi daya beli masyarakat sana, Honduras, itu bagaimana dengan harga kita gitu loh. Nah, artinya di sini kita harus melakukan segmentasi bahwa produk kita, setelah kita tahu bagaimana klasifikasi tingkat pendapatan di Honduras misalnya, kita kan jadi tahu, oh ternyata produk kita itu masuknya adalah ke produk-produk premium, produk-produk ke high class, produk-produk untuk mereka yang berpendapatan tinggi misalnya. Atau ternyata produk kita itu adalah produk-produk remeh, artinya untuk mereka yang berpendapatan menengah ke bawah misalnya. Nah, artinya itu kan segmentasi, ya, segmentasi produk itu untuk siapa? Untuk laki-laki apa untuk perempuan? Kalau dasarnya adalah gender, ya. Kalau dasarnya adalah gender, ya, gender ya, jenis kelamin itu untuk laki-laki apa untuk perempuan. Kemudian berdasarkan usia produk itu, produk yang kita jual itu untuk siapa? Untuk anak-anak, untuk dewasa, untuk remaja, untuk manula atau untuk siapa? Kemudian season ya, season artinya iklim. Produk kita itu kita jual produk itu untuk yang, apa namanya, iklim yang mana. Kalau di tempat kita itu adanya hanya musim panas sama musim hujan atau musim penghujan kan seperti itu ya. Kalau di negara tujuan tertentu itu kan ada 4 musim ya. Nah, itu yang harus kita pahami. Ya, jangan sampai nanti ya kemarin saya sampaikan sekarang ya dealnya kita ekspornya adalah di sini musim panas ya, taruhlah di sini summer kemudian ya karena pengirimannya cukup lama sampai sana sudah winter misalnya, sudah musim dingin misalnya. Kita dari sini kirimnya kedelai sampai sana jadi toge kan seperti itu. Nah, itu kan kita sudah jadinya menyalahi kan seperti itu ya.
Kemudian untuk pasar potensial tadi kaitannya dengan segmentasi, ya produk itu untuk siapa, kalau itu dasarnya adalah teritori, ya Indonesia. Nah, Indonesia itu kan kepulauan, banyak pulau, kira-kira nanti pasar yang potensial itu di mana? Ya, nggak mungkin kan nanti untuk, taruhlah untuk produknya Apple misalnya, dia, apa namanya, potensi pasarnya dia akan ke Timika kan ya nggak logis ya. Kalau di Jawa, di Jakarta misalnya, ya itu logis kan seperti itu, ya. Oke, kemudian menentukan strategi operation bersama mitra usaha. Ketika tadi sudah tahu, segmentasinya sudah jelas, kemudian kan gimana strategi pemasarannya bagaimana, kan gitu, ya. Jadi di sini agen itu penting, ya. Agen itu penting. Kenapa? Agen itu kan yang tahu seluk-beluk di tempat sana. Ya, misalnya kita mau ekspor ke Honduras tadi, kita sudah ketemu orang tuh di sana yang bisa dipegang misalnya, dia sebagai agent kita. Nanti kan kita akan lebih mudah. Bagaimana nanti approach dengan masyarakat sana, bagaimana nanti strategi pemasaran yang dipakai dan seterusnya itu kan akan lebih efektif, ya. Oke, termasuk nanti menentukan strategi operation ya, bagaimana nanti operasionalnya bagaimana. Kemudian termasuk menentukan sistem promosi dan pemilihan mass media. Ya, tadi kita sudah punya agent, kita sudah punya orang di sana, kita sudah nanam orang di sana misalnya, kita kan tahu, si agen akan tahu betul, oh masyarakat di sini itu senangnya untuk promosi itu, bukan melalui media massa misalnya, dia melalui personal selling, dia melalui sponsorship misalnya, ya. Misalnya melalui sponsorship ya, kemudian, ngundang Nela Karisma misalnya, itu kan mungkin di sana seperti itu kan gitu ya. Tapi enggak ya, masuk Honduras kok ada Nela Karisma kan gitu. Oke, kemudian pelajari peta pemasaran dan komoditas tertentu. Ya, tadi untuk atau tujuannya adalah untuk melihat satu, bagaimana sistem distribusi produk itu di negara situ, di negara tujuan nanti. Kemudian yang kedua adalah untuk melihat siapa kompetitor kita. Itu yang terpenting. Ya, kita harus tahu juga siapa musuh kita harus tahu siapa lawan kita harus punya strategi untuk menghadapi lawan-lawan kita, kan seperti itu. Jangan sampai nanti kita begitu masuk jeleng, produk kita nggak laku. Kenapa? Harganya terlalu tinggi. Ya, misalnya negara tersebut ya negara yang taruhlah low middle misalnya, ya, termasuk low lah ya, low income misalnya. Di situ patokannya kualitas nomor sekian, nomor siji adalah rego murah sih misalnya. Ya kan bisa aja, ya. Sama juga misalnya, di tempat kita di Indonesia pada level-level tertentu yang penting murah, kan gitu, ya, sementing murah dan berfungsi. Perkara nanti memberikan, apa namanya, utilitas kepuasan seberapa itu nomor sekian, yang penting murah sih dan bisa digunakan, kan gitu, ya. Itu yang harus perhatikan. Oke, kemudian pelajari nama-nama alamat lengkap Badan Promosi Internasional sebagai cara mencari calon pembeli. Ya, meskipun kita sudah punya agent, kita harus atau kita jangan sampai melupakan badan kita itu punya ITPC, International Trade Promotion Center, ya, yang tersebar di banyak negara di dunia. Kita punya atase, kita bisa menghubungi ke sana. Di atase-atase itu dia itu punya semacam market review, ya. Jadi produk ini kebutuhannya berapa, kemudian, perubahan perubahan selera masyarakat itu yang paling penting ya, perubahan selera masyarakatnya itu seperti apa, itu mereka punya market review itu, ya. Itu yang harus kita pahami. Jangan sampai kita produksi batik, batik murah yang penting adol batik sing akeh, no Jepang misalnya, ya enggak laku kan gitu. Ya, di sana itu kan hanya musim-musim tertentu. Oh, nek summer itu batiknya itu yang bermotifnya bunga-bunga, yang soft dan seterusnya. Nanti nek di winter nanti yang lebih polos. Sampai segitunya, ya, sampai segitunya. Ya, kita harus tahu itu, ya. Jangan wah kita penggemar MU misalnya meskipun tadi malam MU imbang karo Chelsea, wah pokoknya motifnya MU kabeh misalnya. Lah sapa sing ngatuku kan gitu. Ya, kita harus tahu bagaimana keinginan dari pembeli. Kita jualan itu kan memberikan value ya, value, nilai, bukan nominal, nilai ke calon
pembeli, kan seperti itu. Artinya si pembeli itu kan harus memiliki utilitas yang tinggi, memperoleh manfaat yang tinggi, atau memperoleh value yang tinggi dari produk itu, kan seperti itu. Jadi kalau, kita sebagai konsumen misalnya ketika kita memperoleh manfaat yang besar dari suatu produk, kemudian kita berarti kita, memperoleh, value yang tinggi dari produk itu, secara otomatis kita kan akan loyal akan produk itu, kan itu. Oke, kemudian menyiapkan brosur, price list. Jadi di sini brosur, katalog itu harus dipisah dengan price list ya. Kenapa? Karena nanti kaitannya dengan, Incoterm ya, Incoterm ya. Jadi nanti kita tidak bisa membuat harga yang sifatnya itu fix itu tidak bisa. Sehingga amannya adalah nanti untuk katalog produk, untuk brosur itu dipisah dengan harga. Ya, meskipun itu sebenarnya muhrim, dicampur ya ora apa-apa. Ning kan nanti harga itu, apalagi kita menggunakan, apa namanya, harganya itu dasarnya adalah harga menggunakan valuta asing ya. Mata uang kita itu kan fluktuatif. Nek kita menggunakan V kan ora iso, satu. Yang kedua alasan Incoterm. Ya Incoterm itu kan nanti diekspor maupun impor ya itu kan ada syarat penyerahan barang. Di mana titik, di mana kewajiban eksportir itu menyerahkan barang kan seperti itu. Penyerahan barang berarti nanti kaitannya dengan biaya, kaitannya dengan harga barang kan seperti itu. Terakhir adalah menyiapkan introduction letters ya. Setelah satu sampai sekian itu komplit, terakhir adalah menyiapkan introduction letters. Jadi introduction letters di sini ini introduction sebagai surat perkenalan, perkenalan perusahaan maupun perkenalan produknya. Jadi semakin banyak, surat yang disiapkan, semakin banyak cari, alamat calon buyer sebanyak-banyaknya, ya pastikan nanti ada satu 2 3 atau sekian yang akan merespon, yang dimungkinkan akan nyantol juga, kan seperti itu, ya. Itu yang, terpenting. Oke, kemudian berikutnya, nah nih ya, ini adalah tahap atau langkah ya, ini prosedur secara umum ya, prosedur secara umum, nanti ada pendekatan secara, teknis ya. Ini adalah proses atau alur atau kegiatan, eee, ekspor maupun impor ya. Lebih kurangnya adalah ini ya, di atas tadi sudah ada keterangannya, ya, cuma ini lebih, detail secara grafis itu di sini. Ya, jadi, biasanya saya lebih suka menggunakan Grab, menggunakan, bukan Grab Gojek ya, grafik, gambar itu saya lebih suka daripada menggunakan tulisan. Kenapa? Karena tulisannya gini kan dihafalke kan sekarang hafal, besok rada rapati hafal, besoknya lupa kan seperti itu ya. Tapi kalau, menggunakan gambar di sini, ini kan lebih ini, lebih, apa namanya, ya lebih gampang untuk dipahami kalau saya. Oke. Oke, ya, jadi di sini ini adalah, kita lanjutkan ya. Oke, di sini adalah proses, atau mekanisme ya kegiatan ekspor secara umum ya. Ini, secara umum ya. Jadi nanti, dari 14 ya, dari 14 tahap ini, sorry 16 tahap ini nanti kita bisa melihat berdasarkan pendekatan proses ya. Oke, ya kita lihat dulu yang pertama adalah di sini ada eksportir ya, di sini ada eksportir. Oke, bentar. Oke, jadi di sini ada eksportir ya, kemudian ada importir ya. Jadi antara eksportir sama importir atau buyer sama sellers ya. Dia melakukan, si eksportir melakukan promosi terlebih dahulu, kemudian terjadi, respon, kemudian terjadi negosiasi dan seterusnya sampai di sini
terjadi yang disebut dengan sales kontrak ya. Jadi di sini tahap yang pertama 1 2 ini adalah proses terjadinya order kesepakatan ya, sales kontrak ya. Sales kontrak. Nah, kemudian di sini ya, ketika proses order atau purchase order atau sales kontrak atau order itu selesai terjadi, maka tahap berikutnya 1 2 selesai, tahap berikutnya adalah tahap ketiga nih ya, tahap ketiga. Jadi di sini eksportir setelah deal, oke, si importir setuju ya, saya order, saya mengajukan PO untuk produk ini sesuai harga kesepakatan kita atau hasil negosiasi kita misalnya pada tahap 1 2. Nah, setelah ini si eksportir ya, si eksportir itu jangan terus buru-buru menyiapkan barang terlebih dahulu ya. Dia harusnya atau dia wait and see dulu ya, dia wait and see, dia nunggu dulu ya, dia nunggu. Nunggu apa? Nunggu agar ada jaminan pembayaran terlebih dahulu. Ya, jadi di sini eksportir itu oke, walaupun sudah ada PO, sudah ada order ya, kita agar aman, main aman adalah si eksportir nunggu dulu agar ada jaminan pembayaran. Ya, makanya di sini ya 1 2 selesai, tahap berikutnya adalah tahap ketiga nih ya. Tahap ketiga apa? Di sini si importer dia sebagai applicant ya, dia sebagai applicant akan mengajukan eh, pembukaan LC ya, LC opening process atau proses pembukaan LC melalui opening bank atau banknya si importer ya. Ini disebut juga sebagai opening bank ya, opening bank. Ya, jadi di sini importer mengajukan pembukaan LC ya. LC itu adalah atau kepanjangannya letter of credit, itu sebagai jaminan bahwa dalam transaksi ini nanti akan dijamin menggunakan LC, akan dijamin oleh kedua bank, yaitu di sini adalah banknya importer atau opening bank. Kemudian nanti ada bank devisa yang ada di Indonesia misalnya. Jadi di sini kita bertindak sebagai eksportir ya. Kita bertindaknya sebagai eksportir. Oke ya, importer sebagai applicant dia mengajukan di opening bank ya, di banknya di negaranya sana ya, dengan syarat tertentu dan seterusnya. Ketika di sini sudah clear ya, sudah clear, maka opening bank dia akan menghubungi advising bank ya, advising bank istilahnya atau bank devisa ya, advising bank yang ada di Indonesia ya. Dia akan menghubungi, dia akan berkorespondensi ya terkait dengan pembukaan LC. Jadi opening bank setelah menerima permintaan dari importer maka dia akan membuka LC ya. Jadi yang membuka di sini opening bank, tetapi atas perintah dari si importer ya. Jadi opening bank akan membuka LC ya, akan membuka LC, kemudian opening bank dia akan menghubungi bank di Indonesia, siapa yang menjadi partner dari opening bank di sini. Ya, opening bank di sini dia kemudian akan meneruskan LC tersebut ke advising bank ya, kepada bank devisa di dalam negeri ya, di Indonesia ya. Jadi misalnya di sini apa ya, misalnya tadi Turki ya, Turki di sini importernya dari Turki misalnya, dari Turki. Kemudian di sini opening bank-nya adalah Usmani Bank misalnya ya, Usman Bank misalnya ya. Kemudian di sini partnernya adalah taruhlah ada BNI misalnya ya. BNI punya hubungan korespondensi dengan Usmani Bank misalnya. Sehingga opening bank di sini dalam hal ini adalah Usmani Bank di Turki, dia akan meneruskan ke BNI yang ada di Indonesia, yang notabene BNI ini menjadi apa ya, semacam banknya si eksportir nanti ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah opening bank dia akan mengecek dulu, dia akan apakah LC itu betul-betul valid apa tidak, dia akan cek dulu, akan klarifikasi lagi ke Usmani Bank ya, dia akan cek dulu. Oke, setelah LC-nya clear ya, clear dan clean, maka si advising bank ya,
si advising bank atau dalam hal ini adalah Bank BNI, dia akan meneruskan LC tersebut kepada kepada eksportir ya di Indonesia ya nih ya. Dia akan meneruskan LC tersebut. Nih loh, ada LC yang telah dibuka atas nama Anda ya, atas nama Anda ya, senilai transaksi sekian, sekian, sekian dan sekian, sekian. Nah, LC itu seperti apa? Nanti kita lihat di sistem pembayaran ya. Ketika chapter kita membahas tentang itu ya. Oke, berarti sekarang eksporter aman. Amannya apa? Sudah ada jaminan pembayaran dari bank, ya. Sudah ada LC, ya. Sudah ada LC dibuka atas nama si eksportir, ya, si eksportir. Maka proses berikutnya adalah si eksportir, ya, si eksportir. Ya, jadi di sini sekali lagi meskipun belum ada uangnya, tetapi LC tersebut itu sudah istilahnya menggaransi, ya, menggaransi bahwa transaksi ini nanti dijamin, ya, dijamin oleh bank, yaitu advising bank dan opening bank. Kok berani menjamin? Ya otomatis tadi si importer dalam mengajukan LC otomatis kan sudah punya saldo yang ada di Usmani Bank kan seperti itu. Oke, sehingga sudah dijamin, oke, selesai, maka si eksportir ketika sudah ada clear ya, artinya clear di sini sudah ada jaminan pembayaran, maka eksportir akan menyiapkan barang ya, dia menyiapkan barang ya, poin 6 di sini ya. Dia menyiapkan barang, kemudian melakukan produksi dan seterusnya sesuai dengan jangka waktu yang ada di LC. Jadi di LC di sini ada batas waktunya ya. LC itu tidak forever ya. Jadi LC itu ada batas waktunya. Ya, ada batas waktu pengiriman barang paling akhir. Kemudian LC ini berlaku sampai kapan, di mana, di situ sudah diatur ya, itu. Oke, jaminan pembayaran selesai, eksportir siapkan barang ya sejumlah sesuai yang ada di LC, kemudian barang itu nanti akan dikirimkan ke atau akan diserahkan ke shipping company, perusahaan pelayaran. Nah, di sini si eksportir sembari menyiapkan barang ya, sembari menyiapkan barang, si eksportir nih barang asumsinya ini sudah siap, sudah di packaging ya, sudah di packing ya, artinya sudah siap kirim tapi masih di gudang sambil proses si eksportir nanti mengirimkan barang. Sebelum mengirimkan barang, maka si eksportir di sini adalah poin 7. Apa ini poin 7? Poin 7 adalah si eksportir melakukan fiat muat ya. Fiat muat. Ya, fiat muat ya untuk barang itu bisa masuk ke daerah pabean tadi ya. Nih bea cukai nih ya. Jadi si eksportir melakukan fiat muat barang ke bea cukai. Intinya adalah izin ekspor ya. Jadi 7 si eksportir mengajukan izin atau fiat muat ekspor ya ke bea cukai dengan menggunakan dokumen yang disebut dengan PEB ya, PEB. Pemberitahuan ekspor barang ya. Pemberitahuan ekspor barang PEB ya. Oke ya. Sampai di sini ya. Jadi sambil menyiapkan barang, sebelum barang dikirim, maka di sini si eksportir itu memastikan dulu, memastikan izin dulu ya, izin ke bea cukai ya, untuk menghindari tadi, untuk menghindari jangan sampai barang itu nanti ditolak ekspornya oleh bea cukai kan seperti itu, karena bea cukai memiliki kewenangan akan itu. Oke, berikutnya 8 ya, 8 di sini eksportir akan menyiapkan atau dia akan menghubungi ya nih ya 8 dia akan menghubungi shipping company perusahaan pelayaran ya dia akan menghubungi shipping company untuk menanyakan terkait dengan jadwal pengapalan ya kira-kira nanti kapalnya si perusahaan pelayaran itu akan sandar ke misalnya melalui Tanjung Mas ya Semarang yang dekat
perusahaan pelayaran ini kapalnya akan sandar di Tanjung Mas itu kapan? Kan seperti itu. Open time-nya kapan, closing time-nya kapan? Kan seperti itu, ya. Nah, di sini kemudian setelah tahu jadwalnya, maka eksportir mengajukan dokumen yang disebut dengan shipping instruction, instruksi shipping, instruksi pengapalan. Fungsinya apa? Jadi di sini eksportir mengajukan shipping instruction ke perusahaan pelayaran ya yang bertujuan untuk booking ruang di kapal ya, booking ruang di kapal. Kemudian fungsinya lagi adalah untuk memperoleh DO ya, untuk memperoleh DO ya. To get DO untuk apa? DO nanti digunakan untuk ngambil kontainer kosong ya. Jadi di sini ya, shipping instruction itu fungsinya satu adalah untuk booking ruangan atau booking space di kapal, untuk ngambil kontainer kosong, kemudian satu lagi sebagai dasar nanti untuk pembuatan BL, Bill of Lading. BL itu apa nanti kita lihat. Oke, intinya adalah nih ya, eksportir mengajukan shipping instruction ke perusahaan pelayaran ya. Oke, selesai. Kemudian nanti si eksportir, poin berikutnya adalah 9, eksportir dia akan menghubungi EMKL. EMKL itu adalah ekspedisi muatan kapal laut, bisa juga di sini disebut sebagai perusahaan tracking ya, perusahaan tracking. Untuk apa? Untuk menyiapkan barang, melakukan staffing, ngambil kontainer kosong tadi dulu, kemudian melakukan staffing ya, memasukkan barang ke kontainer ya, dan seterusnya. Nih 9, jadi di sini si eksportir menghubungi MKL untuk ngambil kontainer kosong, melakukan staffing, ya, melakukan staffing. Kemudian setelah staffing, barang itu dikirimkan, diserahkan ke perusahaan pelayaran, ya, ke perusahaan pelayaran. Yang notabene adalah di poin 10 di sini, ya. Di sini si eksportir menyerahkan barang atau mengirimkan barang di pelabuhan, ya, di pelabuhan. Ya di pelabuhan. Jadi di sini barengan ya. Jadi perusahaan pelayaran itu sekaligus nanti akan meminta PT Pelindo, Bea Cukai untuk mengatur barang atau mengatur kontainer itu ya, mengatur kontainer itu di pelabuhan ya. Jadi di sini misalnya di pelabuhan. Ya, sembari di pelabuhan nanti kan barang itu akan dicek oleh Bea Cukai benar apa tidak kan seperti itu. Jadi 9, 10 di sini adalah eksportir menyerahkan barang ke perusahaan pelayaran yang ada di pelabuhan sekaligus dicek oleh bea dan cukai kan seperti itu. Oke ya, clear ya. Clear kemudian setelah barang itu diserahkan, setelah barang itu di Fiat Muat, setelah barang itu diterima oleh shipping company di pelabuhan, maka shipping company 11A ya, 11A shipping company akan menerbitkan dan menyerahkan dokumen BL ya, dokumen Bill of Lading sebagai tanda kepemilikan barang ya, sebagai tanda kepemilikan barang. Jadi barang yang dibawa oleh shipping company di kapal itu barang itu adalah miliknya eksportir, maksudnya gitu. Ya, jadi setelah barang diserahkan ke shipping company, perusahaan pelayaran, maka perusahaan pelayaran akan menerbitkan dokumen BL, Bill of Lading melalui EMKL, kemudian akan diteruskan ke eksportir. Oke, ya selesai untuk proses kargonya ya, proses kargonya selesai. Oke, apakah selesai di sini? Belum ya, di sini belum selesai. Nah, selanjutnya adalah setelah BL sudah dikantongi oleh si eksportir, maka 11A, 11B, ya 11A, 11B, ya, ini kapal berangkat tuh ya dari Tanjung Emas misalnya, ya dari Tanjung Emas, ya dari Tanjung Emas menuju ke pelabuhan tujuan misalnya, ya ke pelabuhan tujuanan ya. Di sini ya tek sampai di sana. Nah, selama kapal ini berjalan maka si eksportir berikutnya adalah nih poin 12. Ngapain? Dia mengajukan
atau mengurus dokumen yang disebut dengan dokumen SKA ya. Jadi mengurus dokumen SKA surat keterangan asal atau COO ya. COO ya. Certificate of Origin ke Disperindak ya, ke Disperindak ya. Kalau di Solo itu ya di Disperindak atau Dinas Perdagangan ya sekarang yang ada di balai kota itu ya. Jadi di Eks Solo, di Wonogiri, Sukoharjo, Boyolali, Sragen, Karanganyar itu ngurusnya hanya ada di Solo ya. Jadi hanya Solo yang menerbitkan SKA atau COO ya, Certificate of Origin. Jadi sekali lagi saya ulangi 12 eksportir mengajukan izin ya, mengajukan izin atau mengurus dokumen COO dengan melampirkan dokumen packing list, invoice, kemudian PE ya, PEB ya, persetujuan muat tadi, PEB tadi, kemudian BL ya, kopi ya, semuanya kopi ya, semua kopi untuk memperoleh SKA atau COO. Dokumennya selesai, ya selesai, ya. Tetapi masih ada tahap, ya. Di sini kan belum ada tuh pembayarannya kan, ya. Maka eksportir setelah menyelesaikan semua dokumen ekspor, maka poin 13 ya. Poin 13 di sini adalah si eksportir ya, si eksportir dia menyelesaikan semua dokumen ekspor, kemudian poin 13 di sini adalah si eksportir mempresentasikan atau menyerahkan semua dokumen ekspor ya, mempresentasikan atau menyerahkan semua dokumen ekspor ke advising bank atau ke bank devisa, dalam hal ini contohnya adalah Bank BNI ya. Kemudian advising bank atau Bank BNI akan meneliti ya, akan meneliti keabsahan dari dokumen itu apakah sudah sesuai dengan LC atau belum. Kalau semua dokumennya sudah clear dan clean, maka bank devisa dia akan melakukan pembayaran ke eksportir ya. Melakukan pembayaran ke eksportir sesuai dengan nilai value yang ada di LC ya. Oke, kemudian poin 14, advising bank atau BNI akan meneruskan dokumen ekspor tersebut ke Usmani Bank atau opening bank tadi kan. Opening bank ya, dia akan menyerahkan dokumen itu, mengirimkan dokumen itu, kemudian akan dicek ya, setelah clear dan clean maka Uzmani Bank atau banknya importer atau opening bank dia akan melakukan reimbursement ya, reimbursement ke Bank BNI atau advising bank atau bank devisa. Reimbursement atas sejumlah pembayaran yang sudah dilakukan oleh BNI kepada si eksportir. Nah, kemudian dari bank dia akan meneruskan dokumen ekspor tersebut, dia teruskan ke importir ya, dia teruskan ke importir poin 15 nih. Untuk apa? Ya, dokumen ekspor itu nanti dipakai atau digunakan oleh importir untuk ngambil barang di pelabuhan di negara tujuannya sana. Tanpa dokumen itu, maka si importir itu tidak bisa ngambil barang di pelabuhan sana. Gitu ya. Tuh ya. Itu proses atau tahapan atau mekanisme dari kegiatan ekspor secara umum ya, secara umum. Nah, dari sekian tahap ini kalau kita lihat berdasarkan pendekatan proses ya, kita bisa memperkecil lagi, yaitu di sini ada 4 proses. Yaitu yang pertama adalah sales kontrak proses, kemudian ada LZ opening proses, kemudian ada cargo shipment proses, kemudian shipping document negosiasi proses. Ya, ada 4 proses dari sekian tahap tadi. Ya, intinya sama. Cuma di sini lebih rinci lagi, ya, lebih rinci lagi. Ya, jadi tadi poin kalau kita lihat di sini ya, poin
Ups. Ya, kalau kita lihat di sini ya poin-poin. Oke, jadi poin 1, 2 ini ya, poin 1, 2 ini ya, poin 1, 2 ini kalau kita lihat di slide berikutnya, ini kan tahap dari sales kontrak proses tadi ya. Jadi di sini bagaimana ada calon importer, kemudian ada calon eksporter, ya, dia melakukan promosi, si eksporter di sini melakukan promosi, ya entah medianya apapun, ya dari 10 tahap tadi, dia mengirim introduction letters, kemudian mungkin ya melakukan pameran dagang, ini itu dan seterusnya, ya terserah si eksporter dia melakukan promosinya bayi apa kan seperti itu, ya. Ya, nih ya kemudian akan direspon oleh si importer yaitu dengan mengirimkan inquiry ya. Inquiry di sini adalah surat permintaan ya, surat permintaan dari importer yang isinya apa? Isinya adalah minta apa namanya? Penawaran ya, minta penawaran dari produk-produk yang sudah dipromosikan sebelumnya tadi ya. Kemudian si eksportir membalas dengan yang disebut dengan overseat ya, overseat ya, overseat namanya aja over ya, berarti penawaran, surat penawaran. Surat penawaran barang ya dari eksportir kepada importer isinya apa? Ya isinya ya spesifikasi barang, harga barang, syarat penyerahan barang, kemudian tanggal pengapalan, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan seterusnya. Ya, setelah mempelajari ini overseas maka biasanya kan di sini akan terjadi negosiasi dulu ya, akan terjadi negosiasi. Bu harganya jangan segini, bu kualitasnya yang ini itu dan seterusnya ya sampai pada titik deal ya, titik deal maka si importer kemudian nih ya dia akan mengirimkan order sheet ya, order sheet namanya aja order sheet ya, sheet untuk orders ya, bisa juga tadi ya PO ya, purchase orders dan seterusnya. Kemudian oke, diterima eksporter, eksporter buat sales kontrak dulu ya, buat sales kontrak kemudian dikirimkan ke importer ya, ditandatangani oleh kedua belah pihak ya. Karena ini yang membuat eksporter maka ditandatangani oleh eksporter dulu, dikirimkan ke importer, kemudian importer menandatangani ya, maka akan ada sales confirmation ya. Itu untuk sales kontrak proses. Kemudian untuk LZ opening proses ya tadi prosesnya sama ya. Ya, jadi di sini importer mengajukan aplikasi pembukaan LZ melalui opening bank ya. Di sini ada syaratnya ya, ada syaratnya ya. Ya, syaratnya nanti kita bahas tersendiri. Kemudian opening bank, oke, dia meneruskan LC tersebut, namanya LC confirmation ke advising bank, ya contohnya tadi adalah BNI. Kemudian LC advice ke exporters ya, ke eksportir ya atau beneficiary ya. Jadi nanti dalam kargo nanti ada istilahnya ada shippers, ada consignee, tetapi dari sisi perbankan nanti ada applicant, ada beneficiary ya. Itu sebenarnya sama, cuma agak beda istilahnya saja. Oke, kemudian di shipment kargo ya untuk pengiriman barangnya ya prosesnya tadi sama ya. Nih pos kargo ini ya si eksportir ya ini mengirimkan barang ke shipping company tetapi harus dengan izin ini ya, advising bank artinya barangnya harus sesuai dengan yang ada di LC dan seterusnya, tanggal penyerahan barang. Karena di LC sekali lagi ya di LC itu nanti ada di LC itu ada yang disebut dengan late shipment date, late shipment date ya, late shipment date artinya apa? Artinya barang yang dikapalkan, barang yang dikirimkan itu ada date, ada batas waktunya ya, ada batas waktunya ya, seperti itu. Oke, nih ya dikirim dan seterusnya ya, tapi harus diikuti dengan dokumen ya. Kemudian tadi ya dokumen eksportir ya di tahap 14 tadi ya, eksportir ya. Nih
Ke advising bank istilahnya menyerahkan itu adalah menegosiasikan ya, menegosiasikan ke advising bank ya. Advising bank dia akan cek tuh ya dokumennya sudah clear dan clean atau belum. Kalau belum clear tapi sudah clean, kalau sudah clean tapi belum clear, kalau sudah belum clear dan clean maka dokumen akan dikembalikan untuk diperbaiki ya pada batas waktu tertentu juga ya. Kemudian kalau sudah oke, menerima dokumen clean dan clear ya, clean dan clear ya, maka advising bank akan memberikan payment ya, memberikan payment ya. Dokumen tersebut ya oleh advising bank, Bank BNI tadi contohnya akan di-collecting ya, ditagihkan, diteruskan dokumennya, di-collecting, ditagihkan ke opening bank yang ada di luar negeri. Dalam hal ini tadi contohnya adalah Usmani Bank misalnya. Oke, cek dan recheck, clean dan clear juga. Jadi meskipun dokumen di sini sudah dinyatakan clean dan clear, tapi di sini tetap dicek juga ya dokumennya sesuai atau belum kan gitu ya. Kemudian ketika clean clear, nah, maka akan dilakukan reimbursement ya, penggantian pembayaran ngijoli ya gampangnya gitu. Kemudian di sini ya setelah urusan dengan ini selesai maka dokumen akan diserahkan ke importer ya, delivery shipping document ya. Dokumen pengapalan diserahkan ke importer, kemudian di sini importer dia akan ambil barang di pelabuhan tujuan kan gitu ya kan. Pelabuhan tujuan. Selesai prosesnya. Oke ya. Jadi ini adalah kegiatan mekanisme atau proses kegiatan ekspor secara umum ya, secara umum ya. Itu kemudian terakhir ini adalah kegiatan impornya ya, proses kegiatan importasinya sebenarnya ini sama ya, ini sama, cuma ini dibalik kita dari sisi importer ya, kita dari sisi importernya ya. Jadi ya sama juga ya, kita sebagai importers atau sebagai buyers ya, kita sebagai importer ya, kita sebagai importer ya, sama ya, satu di sini ya, ini negosiasi bla 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 dan seterusnya ya. Kemudian ya, sekarang nama banknya dibalik ya, nama banknya dibalik ya. Ini bank dalam negeri karena kita pastinya importer ya, bank dalam negeri ini juga tadi sebutannya sama yaitu opening bank ya, opening bank ya. Ini bank luar negeri sama G di sini adalah advising bank ya, advising bank kan gitu. Oke, ini prosesnya sama tadi LCM opening proses ya satu ya, kemudian di sini diteruskan. Nah, di sini diteruskan tiga nih ya, tiga. Ya sudah, terus kemudian sana ya si seller si ini yang berproses kan seperti itu ya. Si supplier atau si eksportir dia yang berproses ya sudah kita wait and see saja kan gitu ya. Kita wait and see untuk nih ya. Jadi di yang ini 4 ini kan dokumen ekspor tuh. Ini dok ekspor ya. Ini adalah ekspor doc ya, ekspor doc diteruskan ke sini bank dalam negeri ya, ini adalah ekspor doc ya, ekspor doc, kemudian ekspor dokumen di sini ya. Ini ya 6, 7, 8 ya ini kan untuk ngambil barang di pelabuhan, kemudian meskipun impor kita harus bayar tadi biaya masuk dan seterusnya, kemudian kita harus bayar asuransinya kalau itu diasuransikan kan seperti itu ya. Jadi ini hanya dibalik posisinya sebagai importer saja ya. Itu gambaran secara umumnya seperti itu. Nanti untuk detailnya adalah kita di logistiknya ya. Oke ya mungkin itu ya untuk materi kita hari ini ya terkait dengan prosedur dan mekanisme kegiatan ekspor.